Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video, Ratu Adil mitologi dalam tulisan kuno Raja Kediri Prabu Jayabaya dan sedikit tentangnya. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Ratu Adil kadang disamakan dengan Satria Piningit yaitu merupakan mitologi dalam tulisan-tulisan kuno Raja Kediri Prabu Jayabaya yang pada abad 11 meramalkan kelak muncul sosok-sosok pemimpin Nusantara untuk mengakhiri zaman Kalabendu yaitu Sukar atau Sengsara. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa kedatangannya akan menjadi penyelamat, pembawa keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ia dijuluki Heru Cokro yakni orang yang tidak mengutamakan kekayaan dan materi. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa di dalam kitab Musarar Jayabaya disebutkan bahwa kedatangan Ratu Adil ditandai dengan kemelut sosial atau malapetaka alam serta jatuhnya raja besar yang ditakuti. Serat Jayabaya juga sering disebut ramalan Jayabaya. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dalam bahasa Jawa maka Ratu Adil berarti raja yang adil. Ratu dalam bahasa modern digambarkan sebagai pasangan dari raja atau pendamping raja. Sedangkan dalam bahasa lampau digambarkan sebagai pemimpin tanpa melihat gendernya dapat perempuan atau laki-laki. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dalam beberapa pembahasan Ratu Adil diistilahkan dengan Satria Piningit yang juga disebut dalam Jangka Jayabaya. Namun pendapat lain percaya bahwa keduanya adalah dua orang yang berbeda. Dalam hal orang yang dipercaya sebagai Satria Piningit belum tentu bisa menjadi Ratu Adil. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa belum jelas apakah ini merupakan metafora terhadap karakter ataukah terhadap perseorangan. Serat Jayabaya juga dalam serat Ronggowarsito menjelaskan tentang 7 sifat dari kepemimpinan. 7 karakter Ronggowarsito ini juga disebut-sebut tersirat dalam salah satu bab dari babat Tanah Jawi beserta cerita-cerita dari Tanah Jawa seperti tentang Aji Saka dan Siyung Wanara dan lain-lain. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa sebagaimana yang disebutkan oleh ramalan Jayabaya. Senjata Ratu Adil adalah Trisula, yakni senjata bergagang tongkat panjang bermata 3 yang menyimbolkan weda atau pengetahuan. Dalam hal ini pengetahuan atau keilmuan tersebut memiliki karakter berupa 3 hal. Yaitu sifat kebenaran dan kebijaksanaan dan keadilan. Pembicaraan dalam serat Jayabaya mengacu pada kepengetahuan mengenai penataan dunia atau kepemimpinan. Trisula Weda sendiri sebuah perumpamaan mengenai ilmu rahasia leluhur Nusantara yang disebut sastra Jendra Hayuningrat. Yaitu ilmu untuk menata dunia dengan metode menghubungkan benang merah antara masa sekarang dan masa depan dan masa lalu. Demikian halnya perlambangan dari ketiga mata. Dari Trisula yang dipercaya bahwa mereka-mereka yang berpengetahuan tentang masa lalu dapat memberikan pengetahuan dengan penuh kebenaran. Juga mumpuni untuk memahami permasalahan pada masa sekarang sehingga dapat memberikan saran pemecahan secara bijaksana. Dengan demikian mereka dapat berlaku adil sesuai dengan situasi kontekstual masyarakat pada masa tersebut. Dan dapat dipergunakan sebagai pegangan pada masa berikutnya. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa kepercayaan Jawa kuno atau Dwipa mengenal sosok Ratu Adil dari zaman dahulu. Dia adalah sosok keturunan dari Krishna. Sosok yang diyakini sebagai bukti janji dari Sabdo Palon. Yang merupakan pamomong tanah Jawa kepada seorang ulama yang membawa ajaran Islam.
Ada satu dari keempat janji yang tidak disanggupi ulama Islam, yaitu ajaran Islam tidak akan mengubah orang Jawa menjadi kehilangan kejawaannya. Hal itu hanya mampu dibuktikan sesuai perjalanan waktu yang akan datang. Hingga saat janji tersebut tidak ditepati maka Sabdo Palon akan datang untuk menagih janjinya dengan memilih momongan. Sebagai satria piningit atau satria yang tersembunyi untuk menyadarkan kembali masyarakat khususnya di tanah Jawa dalam mengenali jati dirinya. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa dalam Uga Wangsit Siliwangi tertulis jelas bahwa Ratu Adil atau budak Angon atau kiasan dari orang atau golongan orang biasa. Ditemani oleh pemuda berjanggut atau orang yang dekat sebagai penasehat. Budak Angon sendiri digambarkan sebagai pemuda yang menggembalakan daun dan ranting pohon kering yang bisa diartikan sebagai pemuda yang mengembara. Membawa alat tulis guna menjalankan amanatnya mencari solusi pada masa sekarang. Dari segala persoalan yang telah terjadi pada masa lalu demi menciptakan kedamaian dunia dalam kebaikan pada masa depan. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Ratu Adil adalah sosok pemimpin ideal yang diramalkan akan datang di masa depan untuk membawa keadilan dan kemakmuran dan kedamaian bagi rakyat. Dalam ramalan kuno maka ia digambarkan sebagai pemimpin yang bersifat adil dan bijaksana dan merakyat dan mampu menumpas kezaliman. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa tokoh yang paling terkenal meramalkan kedatangan Ratu Adil adalah Prabu Jayabaya, seorang raja besar dari kerajaan Kediri di Jawa Timur. Ia dikenal bukan hanya sebagai pemimpin kerajaan, tetapi juga sebagai sosok spiritual dan mistikus yang dihormati karena ramalan-ramalannya. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa ramalan tentang Ratu Adil muncul pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya, yaitu sekitar abad ke-12 Masehi sekitar tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Ramalan tersebut kemudian diwariskan secara lisan maupun tertulis dalam berbagai naskah kuno Jawa seperti Jangka Jayabaya. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa ramalan Jayabaya berkembang di tanah Jawa, khususnya di wilayah Kerajaan Kediri dan menyebar luas ke berbagai daerah di Nusantara. Hingga kini mitos Ratu Adil masih hidup dalam budaya Jawa dan Sunda dan Madura dan beberapa daerah lainnya. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa mitos Ratu Adil muncul sebagai bentuk harapan rakyat terhadap hadirnya pemimpin yang mampu mengakhiri penderitaan dan ketidakadilan. Dalam konteks sejarah maka ramalan ini sering dimunculkan ketika masyarakat mengalami krisis atau penindasan atau penjajahan sebagai bentuk penghiburan spiritual dan politik. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Ratu Adil digambarkan sebagai sosok sederhana namun memiliki kekuatan luar biasa. Ia tidak berasal dari kalangan bangsawan tetapi dari rakyat biasa. Ciri khasnya adalah selalu berpihak kepada yang lemah dan menegakkan hukum dengan adil, serta membawa perubahan besar ke arah kebaikan dan kemakmuran. Lalu disebutkan juga menurut kabar yang beredar bahwa Prabu Jayabaya adalah raja terkenal dari kerajaan Kediri. Ia tidak hanya dikenal sebagai penguasa tetapi juga sebagai peramal ulung. Ramalan-ramalannya banyak mengandung simbol dan alegori spiritual yang kemudian diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai petunjuk zaman. Ia sangat dihormati dan makamnya di Kediri menjadi tempat ziarah hingga kini. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa
atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.